adalah ye boga, kesenangan-kesenangan material yang disebabkan oleh sentuhan-sentuhan indria dengan objek-objek indria. Semua itu dukkha yonaya eva, hanya dia melahirkan kedukaan-kedukaan. Sekarang kita lihat kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan material yang kita sudah alami. Pasti itu susulan-susulannya itu kedukaan-kedukaan. Apapun kesenangan-kesenangan tersebut kalau dilihat ya, pasti disusul oleh kedukaan, kesakitan, kesengsaraan, tangis, ya. Coba amati satu persatu apa-apa yang kenikmatan yang pernah dialami. Susulannya itu pasti kedukaan atau pertengkaran, tangis, perceraian, perpisahan, itu kedukaan munculnya, dan dia juga ada awal dan ada akhirnya. Kesenangan-kesenangan material itu ada awal dan ada akhirnya. Tesu, di sana, di kesenangan-kesenangan duniawi tersebut yang ada awal dan ada akhirnya, yang menghasilkan kedukaan. Tesu, pada kesenangan-kesenangan seperti itu, di kesenangan-kesenangan seperti itu, naramate Buddha, orang-orang terpelajar bijaksana, orang-orang suci, na tesu ramate. Pada kesenangan-kesenangan seperti itu, kesenangan-kesenangan material seperti itu, beliau tidak menikmati. Beliau tidak terperangkap oleh kesenangan-kesenangan material seperti itu. Siapa? Buddha. Orang-orang yang bijaksana terpelajar. Tidak terperangkap dalam kesenangan-kesenangan material seperti itu. Karena apa? Karena beliau sudah memahami kesenangan-kesenangan seperti itu sebentar lagi susulannya pasti tangis, duka, sengsara, kehancuran, atau perceraian, perkelahian. Gitu susulannya. Orang-orang Buddha, orang-orang suci bijaksana udah tahu itu. Kita masih memburu kesenangan-kesenangan seperti itu. Yang untuk Rp1.000 aja kita siap bertempur, bertengkar habis-habisan ya. Rp500, koin Rp500. Begitu kuatnya kesenangan-kesenangan duniawi, menyebabkan kawan menjadi lawan. Dan mengapa orang-orang Buddha, orang-orang suci, bijak terpelajar, tidak tertarik pada kenikmatan-kenikmatan seperti itu? Ditegaskan di sini, adiantawantah, karena beliau memahami kesenangan-kesenangan seperti itu ada awal dan ada akhirnya. Sekarang senang 2 menit, 2 detik, susulannya kedukaan 2 tahun. Susulan kedukaannya 20 tahun. Jadi susulan kedukaannya itu berlipat-lipat. Kesenangannya kecil, hanya sebentar. Tapi kedukaannya berlipat-lipat. Selain itu, orang-orang suci itu ramatenya, menikmatinya di mana? Di dalam dirinya. Orang-orang suci itu menikmati lebih banyak di dalam dirinya. Karena kesenangan-kesenangan yang sebenarnya itu adalah kesenangan yang di dalam. Yang dinikmati melalui diri sendiri. Menikmati kesenangan, kebahagiaan yang sejati, yang tidak material seperti itu orang menikmatinya di dalam dirinya. Orang-orang suci menikmatinya di dalam dirinya. Karena indria-indria rohaninya, indria-indria spiritualnya terbuka bagus. Sehingga radarnya yang bagus itu menangkapnya hanya kesenangan-kesenangan spiritual. Kesenangan-kesenangan melihat orang lain berbahagia. Kalau kita berbeda. Karena kita memakai indria luar, kesenangan kita adalah melihat orang lain menderita.
melihat orang lain kesakitan. Paling tidak mensyukuri kita tidak sakit. Nah, tapi orang-orang suci kesenangannya adalah melihat orang lain berbahagia. Melihat orang lain hidupnya mulia, hidupnya maju dalam segala hal. Itu bedanya seperti itu ya, kita dengan orang-orang Buddha, orang-orang suci. Jadi kita hanya sebentar saja ya, tidak lama-lama. Kalau ini dijelaskan lebih jauh, saya kira semua pasti senang. Tapi ada yang di belakang yang saya ajak bercanda, ternyata beliaunya datang ke sini.